Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Amma ba'du, para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya lambat sedikit ya. Kalau lebih lambat 5 menit saya. Enggak sampai 5 menit. Ini pengajian pagi ini perjuangan yang lumayan ya. Yang pertama, saya ini demi Masjid Al-Islah itu meliburkan yang di Karangploso. Karena saya sudah meliburkan 2 kali di sini. Saya dimarah-marahin sama Pak Anang itu sampai malu saya. Mana Ustaz? Memberitahu dada gitu ya. Akhirnya ya udahlah nanti saya ganti gitu. Akhirnya saya meliburkan yang di di Karangploso. Dan pagi ini pula saya akan membuat spesial. Spesialnya itu adalah, kalau biasanya kan saya jam syuruk 5 menit saya keluarkan, karena memang berangkatnya dari sini ke Kiamat Dahlan itu jauh gitu. Untuk hari ini nggak apa-apa sampai jam 7. Iya, betul ya. Sebagai ganti ruginya lah gitu ya. Ganti ruginya tadi telat 2 menit ya. Yang berikutnya ganti rugi saya meliburkan 2 kali. Enggak, saya 10.000. Karena nanti jam 7-an kira-kira saya langsung di PCM Subur. Kan enggak jauh-jauh ya. Artinya saya membuat begini ini sudah saya perhitungkan gitu ya. Saya melebihkan sampai jam 7 sudah saya perhitungkan gitu ya. Bukan tidak punya perhitungan saya gitu ya. Dan maaf ya, bukan berarti aku tadi punya hitung-hitungan juga, bukan. Menghitung waktunya maksudnya. Ini kan pas lah sampean ini babnya ya. Bab kurban. Hadisnya saya ambil bab kurban. Ustaz, minta tolong ambilkan air mineral 3 gitu. Untuk tempatnya ini loh. Saya lupa ya. Saya mau nyuruh-nyuruh Pak Alif aja gitu ya. Tapi gak enak ya. Karena kopiannya sudah berubah ya. Jadi saya mau bahas di kitab Bulughul Maram tentang bab kurban. Yang berikutnya saya sudah nyediain 28 pasal yang berhubungan dengan kurban. Jadi saya harap panjenengan tidak terlalu setia mendengarkan saya, bertanya sebanyak-banyaknya seluk-beluknya kurban. Ya. Ini termasuk saya sudah menjelaskan di kurang lebih 5 masjid. Urusan apa? Kisruh panitia oleh nyukuk daging kurban ora ya. Nah itu pasti sampai ono pikiran kita dilali bila dikasih takon ya. Saya kita eling no sapa sing kasih takon. Ya. Jadi masalah kurban ini memang karena dan zamannya Nabi itu ya berbeda dengan sekarang. Ya misalnya ya, tadi malam kalau jamaah ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak sebagian uangnya kulit kurban itu dibelikan kresek? Saya tanya, kira-kira di mana ya nyari hadisnya kresek ini? Hadisnya kresek kono apa ora? Lah iya, karena zaman Nabi bagi-bagi kurban nggak pakai kresek, dia udah ngoten. Lah ya kudu pinter dikit lah mikir gitu loh ya. Kira-kira orang enggak zamannya dipakai kresek gitu. Ini belum lagi Ustaz, lagi amunya dijual, kulitnya dijual, lalu dibelikan kresek, dibelikan tampar, dibelikan macam-macam. Ini persoalan fikih namanya. Dan golek hadisnya sampean, kiamat kurang setengah jam gak akan nemu hadis tentang Nabi tuku kresek. Nabi beli kresek. Loh
Ini bab ilmu nih, bab ilmu. Kita dalami, makanya saya bilang memberi jatah waktu sampai jam 7 atau sampai jam 8 enggak apa-apa wis. Saya tambah lagi wis. Jadi sampean nunggu di sini sampai jam 8 saya tak budal jam setengah gitu ya. Monggo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan selfie ini, panjenengan saya foto. Pak Ari tak jadikan wallpaper sama saya. Monggo, apakah saya yang memulai membaca hadisnya? Apa panjenengan langsung nanya? Soalnya 28 pasal loh. Kurang lebih ada 200 halaman bab kurban yang saya tulis. Apa mau nanya duluan panjenengan? Kira-kira saya rangkum pertanyaannya. Dari Pak Ari dulu. Monggo, apa pertanyaannya Pak Ari? Belum saya. Oh belum, mana ya ini lebih efektif di. Terima kasih Ustaz. Begini Ustaz, masalah kurban ini kan sudah tiap tahun rutinitas tiap tahun dilaksanakan Ustaz. Dan masih juga tiap tahun masih kekisruhannya masih saja terjadi, sehingga banyak panitia takmir, panitia kurban tidak hanya di masjid sini, kerja lagi juga di masjid lain, itu masih juga terjadi kesalahpahaman mengenai tadi masalah kulit kurban dan sebagainya, termasuk panitia kurban ini untuk acara makan-makannya juga dagingnya itu dari mana, apa bisa minta dari pengkurban jatah yang diberikan ke pengkurban itu daging diberikan ke panitia kurban dan sebagainya, sehingga nantinya bisa clear masalah-masalah tersebut. Dan itu juga nanti termasuk tadi juga prestasi dan sebagainya itu juga dilakukan kita. Cuman yang saya perlu tanyakan, hakikatnya kurban itu yang gimana saja yang bisa diterima Allah dan diterima oleh masyarakat. Kalau diterima oleh masyarakat sudah pasti diterima kalau diberikan. Kalau yang dengan Allah kan kita nggak kelihatan, ya. Jadi ini pertanyaannya 1 apa 4? Soalnya tadi itu kurang lebih ada 4 tadi. Yang perlu saya utarakan tadi yang hakikatnya kurban yang sejatinya kurban. Oke, sampun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah kurban, itu kembali lagi kepada ala lillahi dinul khalis, bahwasanya kita ini melakukan sesuatu ibadah apapun, sampai yang ibadah masih berhubungan dengan muamalah, itu hanya karena Allah. Maaf Pak, saya ini harus menjelaskan bab ini agak panjang. Kenapa? Ini kurang mendapatkan perhatian. Saya ambil contoh begini. Ambil contoh ini. Orang beribadah antara yang dia karena Allah dengan yang bukan karena Allah, itu hampir tidak bisa dibedakan. Contohnya apa? Maaf, ini ibadah baik, tapi panjenengan mencampur aduk dengan apa? Dengan keinginan nafsu dan kesenangan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Teh apa kopi? Teh. Alhamdulillah. Semoga Pak Taufik diberikan mobil Fortuner. Oke, Pak Niki. Contoh niki, orang ibadah yang tak pakai ilmu, saya sebut namanya. Kalau nggak pakai ilmu akhlak, gampangannya nggak pakai ilmu tasawuf, hatinya itu nggak dibersihkan. Itu bisa terkena racun ibadahnya. Sambil contoh gini, Bapak Ibu puasa hari Senin Kemis. Ini nanti sampai kepada to the point. Saya membuat alur berpikir, namanya ini bab hurur, bab beramal tapi ketipu. Nggih. Karenanya substansi biar kurbannya ikhlas karena Allah, kan gitu ya. Nah, ini panjenengan misalnya panjenengan puasa waktu Senin Kemis, puasa. Diposting makanannya. Dibuat status. Ya, jepret. Halo guys,
buka puasa kurang 15 menit. Mari yang berpuasa Senin Kemis, kami doakan semoga oleh Allah diterima. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketok-ketok api apa mengabarkan kalau mau buka puasa Senin, tapi sajane iku racun. Kenapa? Dek atine iku pamer tapi gak kroso. Iku namanya bab gurur di kitab tasawuf. Ketipu. Karena dia mau mengabarkan kebaikan, tapi sajane ada unsur apa pamernya? Biar ketahuan kalau dirinya ahli puasa Senin. Masuk akal apa enggak? Masuk apa enggak? Maka butuh ngaji namanya kitab tasawuf. Biar apa? Ngerti hati sing kotor, ambil hati sing bersih. Tasawuf itu bersihno hati. Itu tipis banget itu. Sampai gak kelihatan. Maaf, dengan pernyataan ini tidak berarti saya dan panjenengan dilarang membuat status, bukan. Tapi jangan sampai sampean gak kuat karo statusnya dewi. Artinya itu gak kuat dengan statusnya sendiri yang telah menyeret tidak terasa panjenengan itu namanya syirkul asghar, syirik kan, atau syirik khafi, syirik yang samar. Syirik tapi samar. Kenapa? Telah mewayu, telah memadu Allah karo makhluk. Ini karena nanya bab ikhlas. Saya menerangkan bab ikhlas bisa agak lama, Pak. Oke. Paham ini? Contoh satu. Contoh dua. Aku tertarik pinjam handphonenya panjenengan. Soalnya yang nampak ilmunya, biar sampai ilmunya dapat pahala gitu. Ini tak delok mulai bau sama chattingan dagangan rupanya. Nek ae mari. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kopinya rasa susu. Oke. Ini Pak Arif umroh. Umroh ini wajib apa sunnah? Sunnah. Ini menurut sebab mayoritas ulama umroh itu sunnah. Ibadah wajib tidak masalah, tapi ini ibadah sunnah. Yang saya masalahkan ibadah karena kurban itu sunnah muakkadah. Yang wajib kurban itu cuma Nabi. Umatnya enggak wajib. Panjenengan waktu umroh kakinya baru naik pesawat sudah diposting. Jebret, alhamdulillah guys, pesawat Garuda Airlines sudah mau berangkat, semoga umroh kami diterima. Nanti tanggal terakhir, alhamdulillah guys, ini tangga yang terakhir. Lalu nyampe duduk, alhamdulillah guys, indahnya ibadah umroh dan tenang. Iku sajane maaf. Gak apa-apa secara fikih, gak apa-apa, wong cuma ngabarkan. Tapi secara tasawuf hatinya tererosi, kena virus, digerogoti jenenge penyakit riya. Namanya asyirkul khafi. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi. Syirik tapi halus, bocor tapi bocor halus. Oke. Bab ini jarang membahas loh. Kenapa jangan dapat pembahasan yang detail kayak gini? Jarang itu. Kenapa? Karena memang ngaji kitab ini ambil. Ilmu yang ngaji di kitab langsung, maksudnya yang menjelaskan alur berpikirnya dan konsepnya ini ambil. Butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh wawasan yang luas. Tapi saya tidak melarang panjenengan pasang status untuk berangkat ibadah yang seperti itu, mengabarkan enggak ada apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Pokok kuat atine mawon. Sama niki krono sapa? Itu loh. Iya apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Masuk. Wes 2, contoh dulu 2. Contoh 3. Ini contoh 3 nih. Panjenengan sholat malam di masjid bulan Ramadan.
Karena nyampe duluan jam 2 sudah datang. Padahal jam 3 itu baru akan dimulai sholat malam. Sudah posting. Alhamdulillah guys, saya sudah nyampe duluan, ada di soft pertama. Monggo panjenengan yang masih di rumah silakan berwudu dan seterusnya. Tidak apa-apa. Tapi kalau di situ muncul kepingin dirinya diketahui telah menjadi orang yang paling soleh karena datang ke masjid duluan, maka pamer sedikit masuk ke dalam. Virus lagi. Kena virus, amalnya gak batal, tapi virus. Jadi angel lek panjenengan mau ibadah sing temenanan karena Allah, kuwi kudu latihan atine. Latihan. Ngaji tasawuf ben iso membersihno. Ditungak ya Allah, saya minta keikhlasan begitu. Nih, kalau tadi kan panjenengan yang saya singgung. Sekarang saya nyinggung diri sendiri. Nih, saya berceramah ditampilkan di YouTube. Nih, siaran langsung lalu dipuji oleh jamaah. Ustaz, matur nuwun Ustaz, gara-gara YouTube-nya panjenengan, gara-gara YouTube-nya Pak Ustaz, saya menjadi ngerti apa yang selama ini saya keliru. Muncul ya. Lalu berikutnya cerita ke jamaah lain. Ustaz, sama YouTube-nya apa? Ini. Terus lanjut. Ternyata ini YouTube saya itu. Alhamdulillah dapat mengedukasi orang. Kenapa? Banyak orang yang nggak tahu. Gara-gara YouTube saya itu tahu. Muncullah di situ setan gundul acun. Setan gundul masuk apa? Memulai membanggakan diri. Kakek toh Pak, halus sekali. Sampean pakai sorban, pakai jubah kayak Pak Arif aja. Kayak kok jubah. Sorban ini 3,5 kilo sampai kayak gobis ini ya. Wah. Loh, orang berpakaian saja itu bisa kena di TikTok. Ini pakaian yang paling nyunnah. Pakaiannya paling panganannya paling nyunnah. Semuanya nyunnah wes dia. Tapi dia loh enggak. Ini kalau ngaji itu indikator ngaji mulai berhasil. Udah tersinggung kabeh. Kenapa? Kelirunya ketemu. Iya enggak? Lek wis mau ngaji kok tambah ngerasa bener kabeh. Wah, iki mulai takabur misalnya. Ngerasa paling pintar. Iki. Sampai gawe pakaian mawon iso kenek wong iku. Iki kelek bab ikhlas lho ya. Karena apa? Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang beramal hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Maka dalam hal ini bab kurban itu ada bagian-bagian tertentu yang kalau panjenengan bertanya betul-betul cocok kalau Allah, ya ikhlas karena Allah. Dalam bab kurban bagian tertentu yang harus kalau harus ini terlalu asram. Seharusnya ya panjenengan siap-siap ben atine enggak kena virus. Tidak membatalkan amal tapi ono virusnya. Gitu loh. Apa itu? Penyebutan nama terlalu berlebihan. Alhamdulillah sebut nama Bang Ali 70 sapi. Royko rasa sapi. Udah apa-apa itu udah apa-apa, tapi biasa-biasa mawon. Ben apa? Ben orang itu gak kesenengan mergo disebut jeneng. Masuk apa enggak? Jadi gak apa-apa disebut, sekedar mau motivasi monggo para jamaah ini yang mengisi sapi satu itu namanya Alif, 2 Anang Hermansyah, bukan Anang ini. Anang Hermansyah Jakarta.
Dan lebih bagus lagi gak usah disebut nama. Pokok hamba Allah. Itu lebih bagus kalau sekiranya nggak kuat yang disebut tadi ini. Lu disebut tadi ini kue. Ini bertahun lu ahli. Maksudnya bertahun orang tahu gue. Nggak sebut namanya tidak apa-apa, tapi yang penting hatinya gak senang disebut. Jadi ini sasarannya hati. Bab ikhlas itu babnya hati. Nah, cuma hati ini sering terkontaminasi perkara dari luar hati, begitu loh. Lebih kuat gak apa-apa, sebut ping 10 lah, tapi gak ngefek. Iya. Indikatornya ikhlas apa? Oh, tahun berikutnya lupa namanya gak disebut, murah-muring nang panitia. Pak, mau kok jenengku gak disebut sampai berarti begitu juga orang siapa. Jadi bab angel loh ya. Ini bab angel sih ditakoni bapak ini. Angel wis. Angel. Ya, bab angel. Paham kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul tidak ada unsur dari luar dirinya berkorban itu. Senang bukan karena apa, ya biasa aja. Disebut gak ada juga. Dulu panitia itu pernah minta salah satu panitia lah, Ustaz ini atas nama siapa gitu. Ya saya bilangnya ya atas nama bapak saya, gitu aja ya. Atas nama bapak saya, almarhum bapak saya. Gitu. Kemudian setelah itu siapa lagi Ustaz? Yang lain-lain itu tidak perlu saya sebutkan. Atau seingat saya begini. Panitia, Ustaz ini korbannya siapa? Ya wis itu korban saya. Tapi saya kepada Allah sudah kontak-kontak pikir apa itu omong-omongan di hati. Ya Allah ini korban saya untuk bapak saya. Lalu pahalanya saya hadiahkan untuk sekian keluarga saya yang meninggal dunia. Sekian gitu. Pahala sedekahnya. Ini kalau kali disebutkan sampai saat itu disebut pakai ini atas nama ini. Kesel banyak ya sih untuk. Ya tidak perlu, yang penting Allah kan sudah tahu. Loh dengan sholat aja nggak pakai usolli kok. Kenapa? Karena saya sangat Allah sudah tahu. Saya sudah tidak begitu. Iya kan? Iya sama dengan itu. Sama nyerah mau begitu. Wes artinya ini korban saya udah siapa aja. Ya kalau mau ditulis ini namanya. Walaupun nggak ditulis saja ada pangeran namanya Gusti Allah. Pengen Allah sama-sama yang sudah tahu. Sudah selesai. Jadi hal-hal yang terkait dengan kurban ini, kalau nanya yang ikhlas yang nanti, ya kayak begitu. Ini saya memberi Ustaz yang saya tanya masalah kurban saya, kok jawabannya kemana-mana. Ibadahnya saya dan panjenengan bukan hanya kurban. Kurban itu setahun sekali, tapi sholat macam-macam dan seterusnya. Maka dari sinilah Nabi memerintahkan afdhalu sholatil mar'i fi baitiha. Sebaik-baiknya sholatnya seorang hamba yang sunnah itu di rumah. Kenapa? Katanya para ulama di syarahnya hadis ini, contohnya di syarahnya Imam Nawawi. Ini diterangkan sholat sunnah itu sing apik di rumah karena untuk menghindari riya. Gitu loh. Kenapa? Sholat di masjid tempat sing sunnah itu bisa-bisa walaupun tak semuanya. Mungkin saja orang itu nikmat sholat sunnah di masjid. Kenapa? Boleh ada sing ketok. Boleh wajib pamer gak pamer tetap dilakukan. Tapi yang sunnah pertama Allah. Sholat tahiyatul masjid. Allah. Sholat sunnah Allah. Sholat hajat Allah. Sholat apa? Sholat qobliyah Allah. Sholat istikharah Allah. Sholat qodok subuh. Semua sholat dikerjakan. Maka ini kalau nggak kuat hatinya, maaf. Tidak berarti panjenengan dilarang melakukan, enggak. Nah ini tak diberi ilmu, ini bab ilmu ikhlas sesuai dengan hadis afdhalu sholatil mar'i fi baitiha.
Kenapa kok Nabi memerintahkan sholat sunnah lebih utama dari rumah? Untuk menghindari penyakit hati, kropos, virus, karaten, gitu loh. Nah, kok umpama ada teman sebelah yang ngomong, mbak, sampean sholat apa ae sih? Kok aku sing pertama itu lho gak jenengi sholat tahiyatul masjid. Sing kedua sholat sunnah wudu. Sing ketiga sholat hajat. Sing berikutnya qobliyah. Sing berikutnya sholat istikharah. Yang berikutnya sholat sunnah mutlak. Berikutnya sholat taubat. Berikutnya sholat sunnah mutlak lagi. Ya Allah, Mbak, sampean kok kuat ya, Mbak? Lho, Mbak, aku iki nglakoni koyo ngene iki wis 10 tahun. Virus. Gak terus. Begini lah, ini pengalaman dari dunia. Maaf Pak, sing terang ini saya terangkan ini kitab kabeh, keterangan di kitab semua. Gak ngawur-ngawur, gak ngarang-ngarang saya. Iya. Loh ini begini, ini namanya ngoreksi hasil ngaji kita oleh orang. Dapat apa enggak bab ikhlas ini? Begitu. Ya sekarang sangat biji sendiri wes, gak usah sibuk membiji Nah, kekeliruan orang itu diantaranya sibuk ngurusi ibadahnya orang, sakjane ibadah dhewe kropos. Nggih napa boten? Gak usah sampean ngurus ibadah wong. Gak usah. Ibadah dhewe lho dikoreksi sampean akeh boroke. Nek dikoreksi temenan, banyak boroknya. Saestu niki. Wong saya aja akeh boroke. Apa maine santri? Iya apa enggak? Wong saya aja loh, lebih ngaji kitab tasawuf, ketemu bosoknya saya. Apalagi Pak Arif. Bukan hanya bosok. Sok bos. Kira-kira begitu. Lah katanya ada dituruti ngaji temenanan, Pak. Oh, asik ngaji kitab temenanan bab apa. Tapi pakai ilmu loh ya. Ketemu nanti di mana aku gak taunya, di mana ternyata. Waduh, ternyata aku akan salah. Nah, berarti wis hasil ngaji itu. Lumayan hasil. Apa? Ketemu salah. Lek ngaji kok sampai ketemu bener ketok. Ah, ini berarti gak nambah ilmu. Kenapa? Enggak tahu di mana busuknya. Di mana apa itu virusnya, di mana karatannya. Jelas tak kira-kira? Bab ini gimana? Bisa ditangkap dengan baik? Oh, alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah itu iso nek karatan iki. Ngomong alhamdulillah saja alhamdulillah di sini. Alhamdulillah saya ini alhamdulillah ya kalimatnya alhamdulillah. Tapi saja itu adalah apa itu namanya? Itu setan yang moles. Alhamdulillah saya ini tiap tahun ditanya pada temannya. Pak, ini sapi ini sampean sing endi? Sapi Bapak yang mana? Sapi saya yang itu. Ini berapa orang, Pak? Itu alhamdulillah untuk sekali 7. Yang kemarin ini saya 14 orang yang tahun kemarin. Yang satu ini memang tak letakkan di masjid ini, yang satu masjid sebelah, yang satunya lagi masjid sana. Alhamdulillah saya bisa tiap tahun begini ini karena pertolongan alhamdulillah pokoknya kan. Saya jadi di hati Ibu. Aku ini pagi. Oh, ini berarti makanya kenapa ini cerita kiai-kiai sing ngaji kita begini nih kadang tuh kakian ngomong kakian ngomong. Kenapa? Muraqabah tiap hari, muhasabah tiap. Oh iya, kiai-kiai sing wis mlebu nang dunia makrifat temenan, marifat. Iku lek sampe medal nang omahe kaake opo. Ada kedua apa? Oh niki yai. Oh nggih, monggo terus napa? Kok sampai sing cerita ini cerita Pilpres 24, cerita Pilwali Kota Malang, cerita ngurusi awake dhewe wis gak nutut waktu. Jadi kalau kita ngurus diri sendiri ini, waktu 24 jam enggak cukup. Diurus tenanan lho ya. Terus tapi lek ngurus wong dina iku cukup kok. Ngurus wong. Itu. Nah, iki baru ikhlas satu saja. Apalagi? Bali. Yo.
terkait dengan ikhlas itu terkait dengan niat juga. Di Islam diajarkan kalau kita ada niat baik itu sudah nilai pahala. Apabila niat 8 itu masih ada pahala. Apabila niat jahat belum boleh pada waktu diaplikasikan, maka itu tertulis. Nah, terkait dengan ibadah, pada waktu kita ada niat dan di dalam proses ibadah itu pasti ada rentang waktu kehidupan kita terbayang dalam diri kita akan mempengaruhi kekhusyukan. Apa ini masih bisa ada nilai ibadah yang pertama? Yang kedua, terkait dengan kita niat, karena kan kadang-kadang kita muncul rasa benci, rasa nggak senang sama orang, cuma tidak diaplikasikan sehingga tidak merugikan orang lain. Apa ini sudah bisa tercatat sebagai dosa termasuk? Larang disebut. Rasain juga. Sampai gak kuat kebut tisu ya. Saya kalau pengajian di Sumatera itu subhanallah, tisu, pokari, maizon, terus laskar itu lengkap. Enggak, makanya saya kerasa kalau pas pengajian di Sumatera itu. Ini kata jalur baju putih yang saya di kandang gitu ya. Kena virus mana? Ya kena virus. Kena virus. Ini namanya senjata makan Tuhan. Tapi alhamdulillah Pak, panjenengan kalau sepertinya kalau ngaji dengan saya enjoy ya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillahnya saja yang orang pamer. Kasih penting mesti diniati api. Perkara ono dididik muga-muga disebut. Makanya kita tiap hari diperbanyak baca istighfar. Kalau paling tidak umum soleh dirinya salah. Yang masalah itu diri yang bersalah tapi tidak tahu kesalahannya di mana. Kalau umum soleh gitu. Oke, saya jawab balik. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwasanya orang manhamma hasanatan, barang siapa yang berniat baik dan belum dikerjakan maka dia dapat pahala falam ya'malha. Alhamdulillah. Enggak ada apa ini lupa nanti. Jadi kalau punya niatan baik kok tidak dikerjakan, sudah niat, sudah berangkat memang ya. Niat itu begini. Ada ini bab panjang. Pakai definisinya ulama fikih itu niat azam. Begini contoh niat itu. Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Itu namanya niat. Menyengaja sesuatu dan disertai berbuat. Artinya proses melakukan itu namanya, proses akan melakukan itu namanya niat. Misalnya panjenengan sudah berangkat ke kamar mandi berwudu, mau jamaah subuh di Masjid Al-Isra, sudah berangkat wudu. Berarti itu namanya niat. Kenapa? Sudah niat berangkat jamaah berwudu. Ternyata nyampe kamar mandi itu murus. Iya, kecilin sampai pendelu. Iya. Nah, panjenengan air gak berangkat kemana? Saya itu sudah dihitung ya. Ya kalau gak kecilin gimana? Kecilin ke boyo. Nah, gak berangkat ke masjid, maka panjenengan dicatat berjam. Tapi kalau panjenengan jam 10 malam angen-angen, ini kayaknya besok saya mau berjamaah. Ini masih belum niat. Kenapa? Soalnya masih tiduran di kamar jam 10 malam. Mau jamaah subuh, angen-angennya itu jam 10. Itu namanya azam. Azam. Jadi panjenengan butuh bisa membedakan loh. Niat maupun azam. Kalau belum berangkat itu namanya azam. Kalau sudah proses melakukan itu namanya pasti panjenengan baru tahu bab ini. Kenapa? Yang saya tahu orang itu tak bisa membedakan niat dan azam. Jadi azam dan niat disamakan, beda. Kalau orang belum berproses namanya azam. Contohnya apa? Jam 10 malam sama di kamar di kasur
besok saya mau jamaah subuh dan setelah jamaah saya mau ngasih nasi bungkusan. Nah, itu namanya azam syiar. Kenapa? Karena panjenengan belum memproses perbuatan. Kecuali kalau panjenengan sudah betul-betul jam 10 aku niat jamaah, akhirnya jam setengah 11 budal masjid kau kasur kau bantal. Nah, ini sudah niat jamaah subuhan. Kalau nyampe tengah jalan panjenengan dibegal karena wong dibegal nggak bisa berangkat ke masjid, salah sudah tercatat karena sudah begitu Pak. Itu Pak, namanya niat. Paham ya? Ya sudah, panjenengan kembangkan diri sekarang. Yang berikutnya, kalau keburukan bagaimana? Kalau keburukan oleh Allah tidak dicatat. Punya bukan niatan, makanya bahasanya itu manhamma. Bisa tampilkan ya. Jadi bukan manawa tapi manhamma gitu ya. Kenapa? Itu bagian daripada niat, tapi itu masih dalam apa ya? Dalam angan-angan, dalam niatan yang belum terlaksana, maka nggak dicatat. Ini saya tulis, saya tampilkan hadisnya. Kemudian kalau keburukan bagaimana? Kalau keburukan tidak dicatat oleh Allah. Gitu loh, kalau keburukan. Terus Ustaz, kalau ada orang melakukan sesuatu, niatannya itu niatan apa? Ada niatan tidak senang kepada orang, benci kepada orang. Secara fikih kalau tidak diaplikasikan, tidak dosa. Karena memang dalam hadis perbuatan buruk itu bisa dicatat kalau sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, itu tidak dicatat oleh Allah. Cuma Allah itu maha tahu hatinya saya dan panjenengan buruk, jahat atau tidak, itu Allah tahu. Nah, tetap dalam catatan Allah panjenengan dan saya dan panjenengan dicatat sebagai orang yang buruk hatinya dan buruk akhlaknya. Begitu. Kenapa? Di hatinya kerenteke elek-elek. Berdasarkan hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah itu tidak melihat bentuk, rupa dan fisik kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Kenapa kok hati dan amal perbuatan? Karena orang itu mau berbuat apa saja lebih banyak didorong oleh motivasi hatinya, oleh gerakan hatinya dan pikirannya. Tetap elek. Elek di mana? Elek di hatinya. Dan ini bisa berpengaruh kepada amal-amal yang lain. Jadi buruknya dan kotornya hati ini bisa berpengaruh kepada amal yang lain. Kenapa? Karena orang yang berhati buruk itu mau ibadah apa saja oleh Allah ditahan, berat. Ya, berat. Para ulama itu memaknai, panjenengan kalau baca iftitah yang mana? Allahumma ba'id. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang baca ini wajahku? Ada. Itu juga hadis riwayat Imam Muslim. Dari bacaan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Panjenengan baca semua bagus itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ighsil khotoyaya. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Saban baca semua itu, iftitahnya bagus. Lah panjenengan kalau baca inni wajjahtu, artinya itu apa? Sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada zat yang telah menciptakan langit dan saya tanya kepada panjenengan, betulkah panjenengan menghadapkan wajahnya kepada Allah? Kan panjenengan mengatakan sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Allah dan yang telah menciptakan langit dan kalau panjenengan pas takbir Allahu Akbar, panjenengan menghadapkan wajah ke kiblat. Waktu sujud ngadep ke mana?
nggak cocok kalau cuma nih sama. Katanya menghadapkan kepada Allah, menghadap ke kiblat sesuai perintah. Tapi waktu saja wajahnya panjenengan sudah agak menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana? Menghadap ke bumi. Maka kalau orang ahli tasawuf memaknai maksudnya hadis ini, orang sholat itu bukan hanya menghadapkan raganya, tapi hati, wajah tu wajhiyah, menghadapkan hatinya hanya karena Allah. Begitu. Lah kali ini ngaji tasawuf panjenengan tak selipno ngaji ini. Kenapa? Memaknai itu biar pas. Soalnya kalau panjenengan murni menghadapkan wajah ke kiblat, waktu sujud panjenengan enggak ngadep kiblat. Ngadep mana? Ngadep ke kanan. Kira boten? Iya, maka maksudnya itu menurut makna yang sesungguhnya, tapi enggak salah panjenengan memaknai wajahku. Cuma panjenengan nanti akan bermasalah ketika sujud. Yang ngadep panjenengan itu wajahnya ke tanah. Gitu. Maka bagaimana? Itu para ulama yang memaknai hakikat sholat itu menghadap zahir dan batin. Wajhiyah itu menghadapkan seluruhnya kepada Allah, zahir dan batin. Hati itu hanya Allah. Loh, orang yang menghadapkan hanya wajahnya, ini wajah wajhiyah, sungguh aku menghadapkan wajahku kepadamu. Tapi Allahu Akbar, wajahnya menghadap ke kiblat, hatinya itu apa? Pesenan, cateringan, cicilan, apalagi utang, anak, dagangan, motor, servis masuk ke hati. Itu namanya gak menghadapkan diri, hatinya, jiwanya kepada Allah. Nah, ini ketemu mana nih? Kanan Allah, ini wajah ke wajah. Dari dalam itu rumah sakit, karyawan, tugas, wong loro, wong waras, kaki mule, ada di sini. Nggih mboten? Apakah bohong sampean mengatakan ini wajahku ini? Maaf ya, dalam tanda kutip, orang bohongi. Sholat tapi hati ini gak sholat. Hati ini gak sholat. Maka berbahagialah orang yang banyak pengangguran. Kenapa? Gak banyak yang dipikirkan. Iya. Kalian sini pikir sih Allah, aku penganggur untuk itu Allah. Iya. Jadi ngaji tenan iki, Pak. Iki ilmune kiai niki. Panjenengan kalau nyebut saya adalah ustaz. Ini kiai betul ini ilmunya kiai. Jelasnya pakai ilmunya kiai. Di kitab-kitab itu. Ayo, sampean angen-angen mawon. Sampean iki salat ngadep Gusti Allah apa ngadep sapa-sapa? Kaya sembian-sembian ke sampean itu ya. Allah. Walaupun imamnya Mas Rabi Abdul Razak ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang dihadapi Allah. Ini bisa kemana-mana hatinya. Kira-kira ini di belakang siapa yang mendengarkan saya? Apa calon mertua saya? Sing anake ayu itu. Loh, maka panjenengan ngurus diri sendiri ini gak cukup waktu 2 tahun. Ngurus dandani sendiri, dandani orang itu. Insya Allah Pak Anang tahu lah kalau saya termasuk orang yang hampir tidak pernah sibuk chattingan di grup. Gak sempat ngurusin diri sendiri aja, gak sempat. Gimana sampai ngurus banyak orang? Alhamdulillah disempatkannya saya ketemu langsung begini. Mending ngaji, maca kitab, belajar, maca kitab, murojaah gitu. Ya, begitu. Itu kali. Ini saya kalau bahas tujuan itu 2 pertanyaan bisa itu sudah hampir jam 6. Ayo sini bab kurban mana? Bapak ada bab kurbannya yang inti, yang selalu jadi masalah apa? Ayo. Bapak gak ada. Nah ini kayaknya, ini pokok. Kalau sampai melayu-layu ini ya. Apa boleh
kurban sekaligus niat akikah. Ini pertanyaan klasik. Dia tahu ini tanya. Maaf ya, mikir tapi tak kempit. Kenapa ada kempit? Kalau mikir kok mikir kucing gini. Aku saya cili sedikit lebih cili mana gitu ya. Saya sudah request beberapa bulan yang lalu pada waktu dulu. Aku itu loh, wis makan gini, sampai gini kan gitu. Ya, kamu tak ini enam dari, tak kempit ini gitu ya. Ya. Ya mau satu ku LCD kuatnya itu cakap kuat itu. Maaf tuh ya. Ya walaupun jadi takbir itu yang pekah juga. Yang pekah lah. Masa dari tadi itu sampai kok kempit pemikiran. Lalu kali ini kempit tak saja gini gitu. Ini aduk-adukan kali si cole dia. Ya. Sudah masuk banyak. Karena ini bagian daripada layanan dia. Kalau untuk agama itu buat yang mewah-mewah. Ini termasuk, apalagi ini menjelaskan ilmu-ilmu yang ini ilmu yang saya sampaikan bervitamin dan bergizi insyaallah. Gitu loh. Tapi kok fasilitasnya kayak ini? Kena virus. Enggak apa-apa kalau ketika virus ini enggak mudah gitu. Gitu. Oke. Pak siapa ini? Pak Ustadz Taufik, ini panjenengan apa namanya? Panjenengan lihat kitabnya, keterangan asar, gitu. Nah, as-saka menyembelih kurban plus niat akikah. Ini keterangan satu dicatat di kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, juz 9 halaman 371. Apabila ada orang launawa bisyatin al-udhiyata wal aqiqata lam tahsul wahidatun minhuma wa huwa zahirun li'anna kullan minhuma sunnatun maqsudah. Apabila ada orang niat kambing diniati kurban plus niat akikah, maka satu pun dari keduanya tidak terdapatkan pahalanya, tidak diperoleh pahalanya. Artinya sama-sama tidak jadi. Kenapa? Li'anna kullan minhuma sunnatun maqsudah. Karena masing-masing kurban dan akikah itu punya kesunahan maksud yang dituju berbeda. Wa li'anna al-qasda bil udhiyah ad-diyafa al-ammah. Karena kalau udhiyah itu adalah memberikan sajian makanan secara umum dengan daging yang dikurbankan. Wa minal akikah ad-diyafa al-khassa. Sedangkan akikah itu adalah menyembelih kambing untuk apa? Tujuan jamuan khusus, yaitu karena untuk kebahagiaan lahirnya rasa syukur dan kebahagiaan atas lahirnya seorang anak. Ini menurut fatwanya di dalam kitab Madhab Asy-Syafi'i, kitab Tuhfatul Muhtaj, karyanya Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pertama. Yang kedua, di dalam kitab Mawahibul Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, juz 4 halaman 393. Fa in dhahaba udhiyatahu lil udhiyah wal aqiqah aw at'amaha walimatan fa qala fi dakhirah qala sahibul qabas qala syekhuna Abu Bakar Al-Fihr idza dhahaba udhiyatahu lil udhiyah wal aqiqah la yujzihi. Orang yang menyembelih baik kurban dan akikah sekaligus itu tidak mencukupi. Tapi kalau diberikan makanan sebagai walimah itu boleh, cukup, boleh dan sah, seperti itu. Nah, cuma ini bedanya cukup dan tidak cukup. Yang di atas malah tidak dapat pahala sama sekali, tapi sama-sama tidak mencukupi. Ini di dalam kitab Mawahibul Jalil Madhab Maliki. Kemudian yang berikutnya, pendapat kedua. Tadi pendapat pertama, sekarang pendapat kedua, pemahaman kedua. Sangka menyembelih kurban plus niat akikah. Oh, di sini dikatakan di kitab Syarhul Muntahal Iradat, juz 1 halaman 617. Wa in tafaqa waqtu aqiqatin wa udhiyatin. Apabila ada orang berakikah, bertepatan waktunya sama dengan hari raya Idul Kurban, ya.
Lalu faqaqqa ajza'ahu al-udhiyah, maka cukup akikahnya itu sekaligus sebagai niat kurban. Kenapa? Karena tujuannya itu sama-sama bersedekah dengan hewan yang ia sembelih. Pendapat kedua. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya ini, yaitu di kitab ini, kitab hadis dan kitab asar, yaitu kitab hadis dan kitab asar. Dicatat namanya kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ini asar ke 24.267. Haddatsana Abu Bakar qala haddatsana Utsman bin Maqar an Hisham anil Hasan, dari Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan yang ini dari Basra, tapi yang terkenal, bukan yang terkenal yang sufi itu. Ini qala idza dhahau anil hulam, apabila ada orang mengatakan apabila ada orang menyembelih akikah faqat ajza'at anhu minal akikah. Apabila ada orang yang menyembelih kurban untuk satu orang anak dan sekaligus dia niati akikah, maka itu cukup sah, boleh. Lalu yang berikutnya di dalam fatwanya Ibnu Sirin, ini ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan salafus saleh, yujzi'u anhu al-udhiyatu minal aqiqah. Jadi orang yang menyembelih kurban boleh sekaligus diniati akikah. Akikah boleh diniati juga kurban. Begitu, asalkan bertepatan dengan hari raya Idul Kurban, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Begitu. Nah, alasannya kenapa kok ada muncul dua pemahaman? Mulai kitab paling timur sampai paling barat, kalau dicari keterangannya akan sama, ada dua pendapat. Khususnya mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Yaitu kenapa kok ada perbedaan cara pandang? Begini, orang yang menyembelih kurban itu dagingnya disedekahkan. Orang yang menyembelih akikah dagingnya pun juga disedekahkan. Maka menurut pemahaman yang kedua itu boleh. Menurut pemahaman yang pertama tidak boleh. Mungkin biar gak lama-lama, Panjenengan mungkin mau nanya, Ustaz, ini kan saya sembelih kurbannya kurban sapi. Emangnya akikah apa hanya kambing? Akikah juga boleh pakai daging sapi, nyembelih sapi maksudnya. Boleh. Nah, cuma yang lebih utama itu pakai kambing. Kenapa? Daging kambing itu lebih bagus daripada daging sapi. Kualitasnya itu. Ya, kualitas menurut keterangannya ulama, daging kambing itu. Maka orang Madura itu jualan sate, yang banyak kan sate kambing. Pasti Pak Arif itu kalau sedang loyo cari sate kambing, enggak cari sate sapi, ya enggak cari rawon, tapi cari sate kambing. Iya benar. Nah ini realistis. Jadi begitu. Gitu Pak Ustaz Fahmi. Itu ya. Terakhir. Kenapa? Terkait orang kurban kan semuanya kan diberikan ya. Apabila ada seorang kurban diberikan pada panitia atau pada kan yang kurban cuma dapat sepertiga ya. Kalau sepertiga itu diperuntukkan untuk makan-makan itu bisa enggak untuk kepanitiaannya? Sambun. Ya. Kenapa Pak Panjenengan? Dia langsung mau biar cepat. Saya punya uang 3 juta Ustaz. Itu sebaiknya saya kurban kambing apa sapi ya. Kalau sapi kan berarti kan ikut bersama terbagi. Sementara kata istri saya, sapi aja ya. Soalnya saya nggak mau daging kambing. Ya singkat jawabnya ya boleh, mau kambing mau sapi. Kalau nurutin istri berarti sapi. Kalau nurutin panjenengan sendiri berarti kambing. Lama-lama saya, nggak perlu kitab jawabannya itu ya. Nggak perlu cari kitabnya, nggak perlu itu ya. Nah, sekarang ini dia tak. Nah, ini haram menjual bagian tubuh kurban, hewan kurban. Khususnya menjual apa? Khususnya menjual kulit.
Saya terangkan ini fikihnya. Kalau tadi ini. Ini bab kulit saja saya nyiapkan 5 pasal. Saya sampai ke panjenengan mau mencetak tulisan saya ini kurang lebih butuh 100 halaman. 100 lembar. Iya. Keren panjenengan ini. Insya Allah sudah punya buku panduan kurban, hadisnya, fikihnya, semuanya ditampilkan. Nah, ini. Oke. Saya dari sini. Haram menjual kulit hewan kurban. Siapa yang berdasarkan hadis apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man ba'a jildal udhiyah, barang siapa yang menjual daging kulitnya hewan kurban, fala udhiyata lahu, maka dianggap dia itu tidak punya kurban. Ini gitu hadisnya. Nah ini keterangan hadisnya, fala udhiyata lahu, barang siapa yang menyembelih hewan kurban lalu kulitnya itu dijual. Siapa yang menjual? Yang menjual itu adalah orang yang berkurban. Jadi kalau panjenengan itu berkurban lalu hewan kulitnya itu panjenengan jual, tapi panjenengan yang berkurban, maka panjenengan itu tidak dianggap tidak berkurban. Kalau Ustaz kalau misalnya kalau misalnya tidak dijual tapi dihadiahkan. Nah, ini panjenengan perhatikan. Yang pertama hadis riwayat Al-Hakim ini mengatakan ini, man ba'a jilda udhiyatihi, barang siapa yang menjual kulitnya hewan yang dijadikan kurban, maka fala udhiyata lahu, dianggap dia tidak punya kurban. Siapa itu yang berkurban? Si berkurban. Jadi Pak Arif ini berkurban sapi satu. Ya, sapi satu. Lalu Pak Arif ini ngambil kulitnya, lalu dijual. Setelah dijual kulitnya, dibelikan sepeda motor. Maka ini kurbannya dianggap tidak ada. Ustaz, bagaimana solusinya? Solusinya itu jangan dijual, disodakohkan kepada orang. Lalu yang bersedekah itu menjual, gak apa-apa. Bukan hanya kulitnya, dagingnya pun dijual oleh penerima sodakoh, itu gak apa-apa. Berarti gimana? Ini fikihnya itu gini. Ini fikihnya. Panitia itu men-setting 7 nama. Di sini ada berapa sapi Pak? 2. Oke, 2 sapi. Berarti 14 orang panjenengan setting. Settingannya gimana? Settingannya, Pak, ini sapi 1 dan sapi 2 lagi. Ini ada kulitnya nih. Kepada pekurban, panjenengan niatkan disedekahkan ke panitia. Paham? Berarti panitia berhak menerima atas nama bukan atas nama pekurban, tapi atas nama panitia. Gitu. Lalu panitia ini menjualkan kulit. Untuk apa? Ya mungkin untuk keperluan apa saja yang panjenengan perlukan sebagai panitia. Gitu. Ustaz, panitia boleh dapat? Boleh. Boleh dapat duluan? Boleh. Ini Allah dibaca bahwa Rasulullah di dalam keterangan ini Rasulullah SAW menurut riwayat Ibnu Abbas satu memberikan daging kurbannya itu. Jadi dilihat hadisnya, wa yut'imu ahla baitihi as-sulusa. Nabi itu memberikan makan daging kurbannya sepertiga. Lalu di wa yut'imu fuqara ajironihi as-sulusa. Lalu tetangga-tetangga yang fakir itu sepertiga. Wa yatasaddaq, lalu disodakohkan itu sepertiga. Nah yang kedua ini bisa berbentuk hibah. Jadi daging kurban itu bisa dirupakan pemberiannya itu dinamakan satu memberi makan ke keluarganya sendiri. Yang kedua dihibahkan dan dihadiahkan kepada orang lain.
Yang ketiga itu bisa disodakohkan kepada fakir miskin. Kalau hadiah dan hibah itu kepada fakir miskin oke, kepada orang kaya pun oke, bahkan kepada non muslim pun boleh. Begitu, dan sah mensedekahkan dan menghadiahkan kepada non muslim, begitu. Ini keterangannya. Ini walahu ayyahaba al-faqir wal ghaniyah. Bagi orang yang berkorban boleh menghibahkan kepada orang yang kaya dan orang yang fakir. Maka panitia itu masuk di situ semua. Lah bolehnya dihibahkan kepada panitia, lalu oleh panitia dijual. Asal. Yang nggak boleh itu yang kurban ngambil daging kurban dijual. Setelah dijual uangnya dibelikan apa? Uangnya dibelikan onderdilnya sepeda motor dan mobil. Itu tidak sah. Masih sah menjual orang yang berkurban itu, tapi hasil menjualnya itu semua disedekahkan. Ustaz, ini panjenengan gak banyak lagi, ini terakhir. Yaitu panjenengan menjual daging kurban. Terus tidak menjual kulit kurban, tapi panjenengan itu diberikan kepada tukang sembelihnya. Boleh nggak? Boleh. Memberikan kepada tukang sembelih itu boleh, tapi bukan sebagai ongkos, sebagai hadiah. Nah, ini keterangannya di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ini dicatat, fa in aqta al-jazzar syai'an minal udhiyah li faqrihi aw ala sabilil hadiyati fala ba'sa. Apabila orang yang kurban itu memberikan kulitnya kepada tukang sembelih, memberikannya itu li faqrihi karena memang dia fakir, aw ala sabilil hadiyati atau atas nama hadiah karena dia telah membantu proses penyelesaian penyembelihan, maka itu sah atas nama hadiah. Lalu oleh si penerima ini dijual, ya gak masalah, dia lahannya dia. Karena dia bukan pekurban, tapi orang yang berhak menerima cukup berapa? Mau boleh terus masuk Ustaz? Oh, kayak mau tanya macam ini. Kelihatan kok. Saya gini, saya berkorban, kemudian karena panitia itu nggak dapat hadiah, jatah untuk saya sepertiga untuk keluarga saya itu saya diminta sama panitia boleh. Oh bagus, kasihkan semua tambah bagus. Jadi yang korban nggak dapat apa-apa, kasih semua. Tapi gue nggak kuat. Nggak jelas, ya udah. Sabun, ini sudah 2 jam saya bicara di sini. 2 jam, betul 2 jam. Karena tadi mulai jam 5 kurang 5 menit. Sekarang sudah jam 6. Berarti kan 2 jam, cuma kurangnya banyak. Ya, semoga bermanfaat. Semoga panjenengan semuanya diparingi sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dikabul hajatnya. Yang sedang sakit jamaah sini ataupun jamaah lain ataupun keluarganya yang sedang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Jamaah kita yang sedang berangkat haji, yang sedang berangkat jamaah Malang, Indonesia, luar negeri semuanya, para jamaah haji diberikan sehat walafiat. Kembali lagi ke tanah airnya masing-masing. Para jamaah yang punya anak belum dapat jodoh, segera diberi jodoh. Yang sudah dapat jodoh belum punya anak, oleh Allah dikaruniai anak yang banyak. Yang punya masalah dalam kehidupannya dimudahkan menyelesaikan masalahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan saya mohon toleransinya kalau suatu saat saya meliburkan pengajian, gitu kan? Karena apa ya, bagi-bagi, gitu ya, bagi-bagi. Tapi bukan berarti ini Ustaz pasti sudah punya niatan meliburkan. Enggak, saya berusaha libur berikutnya tidak tepat pada minggu keempat, tapi saya cari minggu kedua, biar yang lain jadi korban. Iya, tidak hanya masjid sini. Tapi insya Allah saya dua kali kayaknya meliburkan. Iya. Semoga bermanfaat. Mari tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.